Ya, inilah kobaran api yang berasal dari sebuah mobil terekam oleh kamera telepon genggam pengendara lain yang melintas di ruas tol yang sama. Dalam rekaman ini kita lihat ya, ada ledakan sempat terdengar, tadi ada jeritan juga dari arah mobil yang terbakar, dan berdasarkan informasi petugas, kebakaran terjadi pukul 20.44 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum terbakar, mobil mengeluarkan percikan api dari bagian depan dan menyambar pompa bensin. Satu unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api, dan proses pemadaman memakan waktu 1,5 jam. Dan ini kalau kita lihat lalu lintasnya padat sekali ya pemirsa. Dan juga bangkai mobil dikeluarkan dari ruas tol. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun menyebabkan kemacetan hingga 4 jam. Ya Allah, ini macetnya. Nah, ini gambaran pemirsa sebenarnya bagaimana kemacetan yang terjadi mengular dari arah tol dalam kota di kawasan Gatot Subroto hingga tol Jakarta Cikampek. Kemacetan tersebut ya merupakan imbas dari insiden mobil terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek yang terjadi saat jam padat. Gua masuk tol Halim, masihnya ya Allah, ini macetnya tol dalam kota yang arah Bekasi. Dari gua masuk tol Halim, masihnya ini udah di. Ya, kita ke Jawa Barat pemirsa. Masalah penebangan pohon di lapangan Pedel di kota Bandung terus berlanjut. Nah, ini Satpol PP menyegel videotron yang terpasang karena tidak berizin. Selain itu, kini didalami dugaan keterlibatan ASN Pemkot Bandung dalam kasus ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyegel videotron yang terpasang di bangunan Padel 69 Jalan RE Marta Dinata. Penyegelan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang menyatakan videotron tersebut belum memiliki izin penyelenggaraan reklame. Penyegelan juga menjadi tindak lanjut atas kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan penebangan dilakukan karena pohon dianggap menghalangi pandangan ke arah videotron. Rasanya itu berdasarkan berita acara pengakuan, makanya kita lakukan. Kenapa? Karena kita melakukan itu karena menghalangi view daripada videotron yang dulu. Jadi, artinya bali pohon yang ditebang ini karena menghalangi videotron ini, Pak? Betul, gitu. Dan inisiatif dia sendiri ya, udah jelas. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya serius menangani penebangan 10 pohon di lapangan Padel 69. Selain telah memberikan sanksi terkait pelanggaran Perda, kini juga diusut dugaan adanya keterlibatan ASN Pemkot Bandung. Tentu ada pertanyaan, apakah ada ASN yang terlibat? Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, setelah terbukti melanggar Perda Kota Bandung, pengelola 69 disanksi kewajiban menanam 1.000 pohon pengganti serta membayar denda 100 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, penebangan pohon dilakukan subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang yang mengaku ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Momen siswa berhamburan di trotoar pun viral. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Penggebukan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini, seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ.
Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Indonesia melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura nanti malam. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Lelah itu gak banyak yang bercerita ya. Usai viral dan dibiarkan terbengkalai, perbaikan trotoar yang baru dibangun setahun yang lalu tersebut akan dikerjakan Agustus ini. Pemerintah Kota Depok menggelontorkan 1 miliar rupiah guna memperbaiki trotoar tersebut. Ini sudah dalam proses, kita gunakan dana BTT. Mohon maaf kalau mungkin banyak informasi dianggap tidak langsung merespon, karena memang mekanisme penganggaran tetap tidak harus bisa langsung direspon. Ini tidak masuk di dalam APBD murni 2026, kita nggak tahu ada musibah ini, sehingga kita harus melalui mekanisme BTT, belanja tidak terduga, dan insya Allah dalam waktu dekat di awal Agustus ini sudah dilakukan perbaikan. Anggarannya berapa Pak? Anggarannya saya nggak hafal ya anggarannya, tapi memang sepanjang trotoar yang roboh aja gitu aja. Saya nggak tahu anggarannya, lupa. Sebelumnya sempat viral kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu dengan kondisi makin memprihatinkan. Bahkan kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran Kali Angsana. Sebagai penanganan sementara, bagi bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk ke aliran Kali Angsana. Baru 1 tahun dibangun, dengan menelan anggaran 9,7 miliar rupiah, warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipakai kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah sih. Kondisi ini pun membaikkan pejalan kaki tidak lagi dapat menggunakan trotoar sebagaimana mestinya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Ya, kasihan pejalan kaki harus jalan di badan jalan, itu bahaya sekali pemirsa. Nah, kalau kita bicara tadi trotoar yang ambles, ini juga ada kemacetan terjadi di ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menuju kawasan Pasar Rebo. Kemacetan terjadi akibat adanya pengecoran jalan yang berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Penutupan satu ruas jalan di Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur berdampak dengan kepadatan kendaraan yang hanya bisa melintas di satu jalur saja. Akibatnya, kendaraan yang melintas dari arah PGC menuju Pasar Rebo tersendat. Kemacetan juga diperparah dengan adanya pemutaran arah yang membuat laju kendaraan sesekali tersendat. Pengerjaan proyek pengecoran Jalan Raya Bogor yang mengarah ke Pasar Rebo ini sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Pengerjaan dilakukan secara bertahap agar tidak menutup seluruh badan jalan. Ya pelan-pelan, nggak macet tetangga, pelan-pelan diatur, gitu. Jadi nggak ditutup total. Pengerjaan proyek pengecoran jalan ini diketahui akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bagi pengendara yang melintas di ruas Jalan Raya Bogor Kramat Jati, diimbau untuk mencari jalur alternatif seperti melalui Jalan Raya Taman Mini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di kilometer 1 ruas tol Jakarta Cikampek pada Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan.